Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kubah. Saya mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan saya dari jurusan PGMI kelas 2B. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kan kita next aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu pendekatan apa yang digunakan dengan pembelajaran tersebut, uraikan alasannya. Nah, menurut pendapat saya sendiri, pembelajaran itu bisa menggunakan pendekatan PBL atau bisa disebut juga problem based learning. Nah, dalam PBL tersebut mempunyai ciri-ciri utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menitik beratkan kepada semua siswa atau peserta didik untuk mencari ilmu pengetahuan di sekolah. Nah, untuk PBL juga didukung oleh teori konstruktivisme karena siswa atau peserta didik itu sendiri didorong untuk dapat bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya sendiri. Guru hanya menjadi fasilitator atau menjadi sebuah bimbingan terhadap siswanya tersebut. Nah, yang kedua, untuk menghasilkan sebuah produk atau hasil karya siswa maupun yang lainnya, di sini juga si guru sebagai fasilitator menuntut siswa atau peserta didik supaya bisa menghasilkan sebuah karya ataupun ide-ide yang lainnya dengan nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu video pembelajaran tersebut sesuai dengan teori belajar apa? Uraikan alasannya. Nah, di sini saya akan menjawab menurut saya sendiri, yaitu dalam sebuah video tersebut yang sudah saya memahami dan menyimak, yaitu bisa menggunakan pendekatan PBL problem based learning itu dalam intensi oleh teori kognitif atau psikologi kognitif dan teori konstruktivisme. Nah, jadi dalam video tersebut pembelajaran tersebut itu menggunakan teori kognitif ataupun psikologi kognitif dan teori konstruktivisme. Nah, kenapa menggunakan teori tersebut? Karena di dalam teori ini salah satu model pembelajaran yang bisa memberatkan si siswanya atau peserta didiknya, dan pembelajaran ini untuk mencapai suatu kegiatan pembelajaran yang diinginkan oleh si guru atau si siswanya. Di dalam teori ini juga PBL juga mempunyai prinsipnya untuk melakukan sebuah masalah sebagai titik pangkal supaya mendapatkan dan mengintegrasi pengetahuan baru. Kemudian pendekatan ini juga menggunakan teori konstruktivisme juga menggunakan bisa juga menggunakan teori kognitif, karena sudah saya sampaikan tadi di mana si siswa didorong untuk mendapatkan pengetahuan yang baru atau bisa menghasilkan ide-ide sendiri. Ya, next ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam video pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran apa? Uraikan alasannya. Nah, di sini
Saya akan menjawab dengan analisis atau jawaban saya sendiri, yaitu bahwa model pembelajaran yang dipakai sama guru tersebut, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Karena discovery learning itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah-langkahnya dalam pembelajarannya, kayak misalkan seperti adanya persiapan dan juga pelaksanaan atau kegiatan yang lainnya, yang terakhir yaitu penutup atau penilaian di akhir. Nah, jadi di model pembelajaran ini atau discovery learning juga si siswa atau peserta didik tidak disajikan informasi secara langsung, akan tetapi si siswa atau peserta didik bisa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai adanya informasi secara mandiri. Jadi bentuk model pembelajaran ini atau discovery learning dapat bisa dilaksanakan dengan satu arah atau dua arah. Nah, di dalam video tersebut bisa menggunakan pembelajarannya ialah dengan sistem menggunakan dua arah. Jadi bisa melibatkan si siswanya atau peserta didik bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, si siswanya atau peserta didik juga menggunakan discovery learning, sedangkan guru hanya membimbing si siswanya atau guru tersebut hanya menjadi fasilitator ke arah yang benar dan tepat. Nah, di dalam model pembelajaran ini terdapat ciri-ciri utamanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, berpusat kepada siswanya. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, dalam video pembelajaran tersebut, analisis kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang sudah saya lihat dalam video tersebut, kelebihannya yaitu si guru bisa membantu si siswanya atau peserta didiknya dalam melakukan belajar supaya lebih aktif dan berani dalam melakukan pembelajaran tersebut, dan si siswa dapat memahaminya dengan tema tersebut, karena di dalam tema tersebut mengenai dengan lingkungan dan memahami bagaimana dampak-dampaknya dalam lingkungan secara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak adanya sebuah ice breaking ataupun melakukan permainan atau kuis-kuis sejenak supaya membuat suasana yang enak, tidak bosan ataupun jenuh untuk si siswanya atau peserta didiknya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan atau ucapan yang tadi saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.